Sebagaimana diketahui bersama bahwa isu mengenai zero emission, lingkungan yang lebih bersih, penggunaan energi yang lebih bersih, ini semakin mengemuka akhir-akhir ini. Khususnya setelah adanya komitmen para kepala negara di KTT G20 maupun di COP26. Khusus untuk KTT G20, Indonesia tahun ini mendapatkan kehormatan untuk menjadi presiden atau memegang presidensi. Nah, apa saja energi-energi bersih itu? Ya, di antara lain adalah energi primer dari hidro, kemudian angin, kemudian juga panas bumi, dan energi bersih lainnya seperti tenaga surya. Nah, PLN sebagai satu-satunya electric utility yang merupakan perusahaan terintegrasi dari hulu sampai hilir juga sangat berkomitmen untuk memberikan peran yang lebih besar, yang lebih banyak dalam aksi bagaimana kita bisa mewujudkan zero emission di tahun 2060. Ya, salah satunya adalah kita berkomitmen menyediakan SPKLU. Nah, SPKLU seperti apa yang akan disiapkan oleh PLN ya, nanti, dan bagaimana manfaat dari SPKLU, manfaat dari penggunaan electric vehicle atau kendaraan listrik. Kita sebentar lagi akan berbincang-bincang langsung dengan influencer, dengan key opinion leader yang tentu para elektrician sudah tahu siapa beliau, yaitu Mas Fitra Eri yang selama ini kiprahnya sudah sangat dikenal khususnya di dunia otomotif. Mari kita sama-sama berjumpa dengan Mas Fitra Eri. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang mengenai pengalaman selama ini menggunakan EV ya. Sebagaimana diketahui udah lebih dari setahun ya menggunakan EV ya. Udah hampir 1,5 tahun Pak Dodi. Termasuk menggunakan home charging ya. Nah, bagaimana pengalaman Mas Fitra Eri menggunakan EV termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di home charging yang disediakan oleh PLN? Iya, jadi pertama kali saya beli itu kan dapat home charging tuh Pak Dodi. Saya bingung. Aduh, saya dapat home charging tapi nyolokinnya kemana gitu kan. Apalagi kan memang rumah saya itu cuman 4.500 watt kPa watt ya sebelumnya. Nah, terus abis itu justru di situ saya berterima kasih sekali ke PLN. Mungkin PLN juga dengar beritanya bahwa saya beli mobil listrik, kemudian menghubungi lewat email, terus kita ketemu. Ternyata saya mendapatkan solusi yang sangat hebat menurut saya. Jadi ada satu sambungan baru 7.700 watt tapi khusus untuk mobil EV, listrik tersebut. Dan enaknya adalah tidak dicampur dengan rumah, jadi pengeluarannya tuh benar-benar saya bisa ukur, terkontrol dan wah luar biasa PLN. Saya pikir mobil listrik pada saat saya beli itu masih sangat sedikit orang yang beli mobil listrik, tapi ternyata PLN sudah siap gitu dengan solusinya. Sampai sekarang jadi saya nikmat sekali punya seperti kalau bayangannya kalau kita punya mobil biasa itu kayak punya SPBU sendiri Pak di rumah. Jadi sampai rumah saya tinggal colok, besok paginya penuh, tinggal colok lagi besok paginya penuh, dan saya tinggal lihat pengeluaran saya dari meteran itu dan pasti presisi karena tidak dicampur dengan rumah. Terus bagaimana Mas Fitra memonitor itu? Apakah langsung lihat meteran ataukah lewat aplikasi? Saya biasanya ini Pak, biasanya ada bunyi tut 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 gitu kan. Itu cara yang paling sederhana. Jadi begitu ada bunyi tut tut tut, biasanya kalaupun saya lagi di luar rumah, biasanya ART saya kemudian telepon, Pak, listriknya udah hampir habis. Dan saya tinggal isi lewat M-Banking. Sangat mudah sekali, saya isi lewat M-Banking dan kemudian saya kasih kodenya ke ART saya, langsung dimasukkan. Atau kalau saya waktu lagi di rumah, begitu saya dengar bunyi, oh ini udah mau itu ya, saya tinggal dari M-Banking tinggal ketik sendiri.
bener-bener praktis dan mudah, bener-bener kita nggak buang waktu, kita nggak buang tenaga hanya untuk ngisi listrik itu. Wah, jadi menarik sekali ya pengalaman ini. Tapi ngomong-ngomong, Mas Fitra Eri menggunakan itu juga ya, Charge In ya, aplikasi? Betul, Charge In. Apalagi dengan aplikasi Charge In itu kan ada potongan 30% ketika kita di atas jam overnight. 10 malam kan. Betul. Dan kebetulan itu sebenarnya kan kita menge-charge jam 10 malam tuh win-win solution buat PLN dan konsumennya. Buat kita dapat harga lebih murah, buat konsumen juga kelebihan energi itu jadi bisa disalurkan. Jadi saya selalu menge-charge mobil listrik ini walaupun saya datang ke rumah lebih awal, tapi nanti di atas jam 10 kita charge. Padahal Pak, tanpa potongan 30% aja Pak, itu sudah sangat ekonomis dibandingkan kita membeli BBM. Nah, gimana sih sebetulnya perbandingan selama ini menggunakan itu? Oke, jadi paling gampangnya begini Pak. Kita ukur 1 kWh itu bisa menjalankan mobil listrik saya berapa kilometer. Dari perhitungan yang saya lakukan, 1 kWh itu bisa menjalankan konek elektrik saya itu 9 km. 9 km di dalam kota. Artinya secara kasar kira-kira hampir sama dengan mobil konvensional memakai 1 liter, 1 liter ya bahan bakar. Nah, 1 liter bahan bakar non subsidi sekarang bahkan sudah sampai Rp18.000. Udah naik lagi ya. Sedangkan 1 kWh di rumah saya itu saya melakukan perhitungan dengan pajak, dengan segala macam, itu jatuh-jatuhnya di sekitar Rp1.600. Jadi untuk menempuh jarak yang sama, pengeluaran saya lebih dari 10 kali lebih hemat. Ditambah lagi tadi diskon ya? Diskon. Itu belum diskon tuh. Ya, makanya 30% tadi ya. Iya, diskon. 10 sampai jam 5 pagi ya. Iya, dan aplikasi Charge In-nya juga sangat mudah digunakan buat kita memantau, dan juga ketika mau mencari SPKLU kita bisa pakai itu. Tapi jujur aja Pak, SPKLU itu hampir saya nggak pernah pakai, kecuali misalnya mau keluar kota, karena di rumah saja itu sudah cukup. Jadi benar-benar yang infrastruktur dari PLN di rumah itu sudah sangat memadai buat kami pengguna mobil listrik untuk mengisi daya setiap hari. Jadi sebetulnya kuncinya adalah sebetulnya ya sudah cukup untuk di rumah ya. Sangat cukup. Karena saya juga tahu dari literatur di luar negeri yang memang sudah banyak penggunanya, itu sekitar 80 atau 85% memang orang itu mengisi ulang di rumah ya, betul ya? Iya, jadi kita berbeda kebiasaan. Kalau kita menggunakan mobil dengan bahan bakar fosil, kita tunggu sampai habis, kemudian kita akan ke pompa bensin untuk ngisi. Tapi kalau listrik, mau habis nggak habis sama seperti HP kita Pak. Begitu sampai rumah, kita colok, paginya udah penuh. Nah, siapa yang memakai SPKLU? Yang memakai SPKLU biasanya mungkin kendaraan umum berbasis listrik, kemudian orang yang mau keluar kota di rest area, atau orang yang tinggal di apartemen di mana mungkin sulit untuk menginstalasi. Tapi kalau di rumah sangat-sangat praktis dengan wall charging yang disambungkan ke listrik di rumah. Dan memang wall charger itu kan dia bandel ya, pada waktu kita membeli itu sudah include gitu ya dalam harga beli ya. Sudah include, dan dia juga pakai kartu khusus, jadi tidak aman lah, mau ditaruh di luar rumah juga aman, nggak ada mobil listrik lain yang pakai karena kita ada kartunya. Jadi menarik sekali ya menggunakan itu ya, mobil listrik. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Mas Fitra ingin juga mengajak atau mengkampanyekan masyarakat luas yang masih ragu-ragu tadi, masih mindsetnya bahwa harus bisa ngisi ulang di luar sama seperti di SPBU, padahal kan tadi ternyata justru SPBU-nya dibawa ke rumah ya. Berbeda dengan SPBU yang bahan bakar minyak ini. Mungkin apa yang akan dipesankan oleh Mas Fitra Eri supaya masyarakat luas juga jadi paham, dan ini kan tentunya sangat-sangat pro terhadap lingkungan yang bersih gitu. Baik Pak Dodi, jadi untuk Anda semua memang masih banyak edukasi yang belum tersampaikan tentang mobil listrik. Saya di sini bukan hanya asal ngomong, karena saya sudah 1,5 tahun memiliki sendiri mobil listrik. Jadi saya bisa beritahu ke Anda bahwa memakai mobil listrik sekarang ini sudah sangat mudah di Indonesia, utamanya karena dukungan PLN untuk pelanggan-pelanggan rumah seperti kita ini yang akan dimudahkan ketika kita mau memasang charger untuk mobil listrik. Biaya pemasangannya murah, kemudian biaya pemakaiannya terkontrol,
serta yang saya bisa bilang bahwa memakai mobil listrik sangat-sangat praktis dibandingkan mobil konvensional. Kita nggak perlu buang waktu ke SPBU, kita nggak perlu buang tenaga ke SPBU, sampai rumah kita tinggal dicolok, biaya listrik juga sangat murah, dan kita juga dengan mengisi ulang di atas jam 10 sampai jam 5 pagi, artinya kita sama-sama membantu PLN menyalurkan kelebihan daya, dan kita pun akan mendapatkan potongan harga. Dan saya berani bilang bahwa menjalankan mobil listrik jauh lebih hemat dibandingkan bahan bakar fosil, dan yang tidak kalah penting, kita mengurangi polusi di lingkungan kita. Jadi jangan takut gunakan mobil listrik, terutama untuk pemakaian dalam kota, karena di sini saya sudah membuktikan sendiri bahwa PLN sudah lebih dari siap untuk mendukung para pengguna mobil listrik. Terima kasih Mas Fitra, dan sebagai tambahan, mulai bulan Maret 2022 ini sampai dengan Desember 2023, PLN memberikan promo Super Everyday. Ya, itu berupa diskon untuk pasang baru bagi pemilik, betul, bagi pemilik kendaraan listrik yang kemudian mendaftarkan. Ya, biasanya kan tadi Mas Fitra bilang 4.400 kan kurang ya, minimal 7.700 lah. Ya, untuk 7.700 VA 1 fase itu hanya membayar Rp850.000 saja. Ya. Tapi itu persyaratannya memang harus memiliki kendaraan betul, listrik. Jadi nanti ada bukti pembelian atau STNK atas nama rumah yang bersangkutan. Dan kalau diperlukan daya lebih besar lagi, Rp13.200 VA untuk 3 fase hanya membayar 3,5 juta saja. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Dengan uang segitu kalau kita bikin pompa bensin kita nggak bisa buat stasiun pengisian listrik kita bisa. Luar biasa. Terima kasih. Baik. Mewakili pengguna mobil listrik juga mengucapkan terima kasih ke PLN yang sudah mendukung ini semua, karena tanpa PLN perkembangan mobil listrik di Indonesia pasti tidak akan secepat sekarang. Ya, terima kasih juga, memang sudah menjadi komitmen PLN untuk mengembangkan ekosistem dari komunitas kendaraan listrik ini, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi tidak hanya kendaraan listriknya, tapi juga bagaimana kita tumbuh pengisian ulang, dan pada saatnya nanti kita semua sudah sependapat dengan Mas Fitra bahwa jauh lebih banyak keunggulannya menggunakan kendaraan roda 4 berbahan bakar listrik daripada bahan bakar minyak yang lebih tidak pro lingkungan. Luar biasa PLN. Terima kasih Mas Fitra. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sukses.